Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu terang benderang DPR RI bocorkan nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2024. Begini kepastiannya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari DPR RI berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Anggota Komisi 2 DPR RI bocorkan nasib tenaga honorer yang gagal di seleksi P3K tahun 2024. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini hasil kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 telah diumumkan. Pada pengumuman tersebut rupanya masih terdapat XTHK 2 dan tenaga honorer dalam database BKN atau yang terdaftar di database BKN yang masih belum lulus. Jadi intinya pada seleksi P3K tahap 1 ini banyak sekali tenaga honorer atau XTHK 2 maupun tenaga honorer yang ada di dalam database BKN masih banyak yang belum lulus. Kategori tenaga honorer XTHK 2 yang tidak lulus adalah mereka yang mendapatkan kode R2 atau tanpa L. Sedangkan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN tidak lolos perangkingan pada tahap 1 adalah mereka yang mendapatkan kode R3 atau tanpa L. Jadi untuk tenaga honorer atau THK 2 yang lulus menjadi P3K penuh waktu adalah R2 garis miring L. Kemudian honorer yang ada di dalam database BKN yang lolos atau dianggap lulus yang mempunyai kode R3 garis miring L. Jadi kalau tidak ada L-nya itu dianggap tidak lolos atau tidak lulus. Lantas bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos perangkingan tahap 1 tersebut? Jauh sebelum hasil kelulusan diumumkan, anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Mardhani Alisera telah membocorkan nasib tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K. Mardhani Alisera menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK massal terhadap tenaga honorer yang gagal dalam seleksi tahun 2024 ini. Tentunya nantinya tenaga honorer yang tidak lolos perangkingan akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka tenaga honorer tersebut
telah mendapatkan kepastian hukum dan juga nantinya juga akan diakui sebagai aparatur sipil negara atau ASN, karena P3K paruh waktu juga akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Mardhani Alisera juga menyampaikan seiring berjalannya waktu, pemerintah akan melakukan penataan kembali terhadap P3K paruh waktu agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sisi lain, Menpan RB Rini Widiantini juga akan melakukan optimalisasi pengangkatan honorer menjadi P3K. Jadi kami ulangi sekali lagi, untuk Mardhani Alisera juga memastikan bahwa nantinya untuk P3K paruh waktu juga akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Seiring berjalannya waktu, pemerintah akan melakukan penataan tersebut. Kemudian Menpan RB Rini Widiantini juga akan melakukan optimalisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu atau yang mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa L, jangan khawatir atau jangan berkecil hati. Dalam hal ini, nantinya tenaga honorer paruh waktu berpeluang diangkat menjadi penuh waktu untuk mengisi formasi yang masih kosong. Jadi artinya optimalisasi adalah pada nantinya ketika ada formasi yang kosong, P3K paruh waktu segera menempati kekosongan tersebut dan menjadi P3K penuh waktu. Adapun pelaksanaan optimalisasi tersebut akan dilakukan setelah tahapan seleksi P3K tahap 2 selesai. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi atau kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.